Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok Lebens Raum akan menayangkan video mengenai adat, istiadat, dan juga kebiasaan daripada yang dilakukan oleh orang-orang Papua Barat. Dan video ini akan dipaparkan langsung oleh teman-teman kami yang ada di Papua Barat maupun juga yang pernah bertempat tinggal di Papua Barat. Kemudian sebelum daripada video ini ditayangkan, alangkah baiknya untuk ada sedikit perkenalan daripada kelompok Lebens Raum ini. Dan perkenalan akan dilanjutkan sebagai berikut. Halo, nama saya Aulia Afriliani. Halo, nama saya Ivon Bisararisi, berasal dari daerah Papua dan sekarang bertempat tinggal di daerah kota Jayapura. Perkenalkan, nama saya Linda Suci Damayanti. Perkenalkan, nama saya Merina Margareta Panjaitan, asal dari Bekasi Selatan, domisili sekarang tinggal di Manokwari, Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Hendy Kurnia Mubarok. Oke, halo. Nama saya Valen. Saya Mail Frando Simanjuntak. Halo, perkenalkan nama saya Indra Palawan. Saya berasal dari Jawa Timur, Jombang. Sekarang saya berdomisili di Sorong, Papua Barat. Saya Fadner Giovanni Panjaitan. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Herolena Barukrai, biasa dipanggil Lena. Saya berasal dari Papua, lebih tepatnya Kabupaten Kepulauan Yapen. Status saya adalah mahasiswa Universitas Papua. Kenalin, nama saya Haloman Pratama Febrianto Manalu. Saya berasal dari Jayapura dan domisili juga saya sedang berada di Jayapura. Halo, nama saya Delvio Fianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatania Salsabila. Saya lahir di Abipura, Papua. Tempat tinggal saya saat ini yaitu di Bogor, Ciampea. Ibu saya asal dari Papua dan ayah saya asal dari Jawa Tengah. Nama saya Agung Prasetyo. Halo, saya Faransina Olivia Rumere, biasa dipanggil Olivia. Saya berasal dari suku Biak dan sekarang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ciri khas kebudayaan kami sangat banyak, namun di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada tarian, di mana tarian yang akan ditunjukkan ini disebut dengan tarian Nyosim Pancar dan juga dikenal dengan masyarakat setempat dengan nama Yospan. Terus Yospan ini biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang baru datang dan juga orang-orang terhormat, orang-orang penting yang baru pertama kali tiba di daerah Papua. Dan juga biasa ditunjukkan dalam acara adat. Terus ada yang namanya juga budaya antara mas kawin dan juga minang. Nah, budaya ini biasa diterapkan dari masyarakat sendiri sebelum menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya dari pihak keluarga yang lain, seperti itu. Dan juga ada injak piring. Injak piring ini biasa untuk tamu yang baru pertama kali datang mau tiba di daerah kami, itu akan injak piring terlebih dahulu, seperti itu. Iya, sampai saat ini budaya kami masih tetap dilestarikan dan juga dipertahankan karena dapat diketahui sendiri bahwa orang dari daerah Papua itu sangat berpegang erat dengan yang namanya adat istiadat dan berpegang teguh akan adat yang dimilikinya. Jadi bahkan sampai kepada orang atau anak yang sekolah sampai keluar Papua atau keluar kota maupun keluar negeri, itu tetap yang namanya adat istiadat itu sangat dipegang oleh anak itu atau orang tersebut yang berasal dari daerah kami.
Jelaskan bagaimana tradisi yang ada di Papua ini. Contohnya yaitu makan pinang. Makan pinang ini tuh sendiri yang berarti buah pinang dicampur dengan buah siri lalu dicocokkan dengan kapur siri. Jadi dimakan itu setiap hari, seperti contohnya orang-orang yang makan daun siri. Lalu di sini ada namanya tradisi pecah piring, yaitu sambutan yang dilakukan untuk sambutan pejabat ataupun sambutan yang dilakukan untuk acara-acara seperti itu. Jadi tradisi itu sendiri sering dilakukan oleh kebanyakan suku-suku. Contohnya itu makan pinang. Setiap saat, setiap waktu orang di sini tuh makan pinang sebagai tradisinya itu untuk membersihkan giginya. Oke, halo. Nama saya Valen. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Kakak Hendy. Yang pertama, apa yang dirasakan saat pertama kali tinggal di Biak? Pertama kali tinggal di Biak itu kesannya ya karena ini saya memang dari kecil tinggal di Biak, jadi kayak pada umumnya sih anak-anak kecil gitu kan yang tinggal di Biak gitu, jadi ya nggak terlalu gimana-gimana sih, soalnya memang udah dari sana, jadi kayak ya pada anak umumnya gitu kan yang kau dari kecil sampai gede tinggal di suatu tempat gitu. Jadi yang dirasakan paling ya kayak itu doang sih, kayak tempat yang udah mulai rame. Dulu kan sepi ya, jadi kurang terlalu ramai gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah mulai ramai, soalnya dulu tuh nggak banyak rumah gitu aja sih. Di sini apakah ada kultur shock saat pertama kali tinggal? Kultur shock kayaknya nggak ada deh, soalnya kultur shock di sana tuh nggak terlalu yang harus kayak kelihatan banget gitu, paling yang kayak biasa-biasa aja, udah gitu aja sih. Bagaimana cara untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tempat tinggal sekarang? Ya pasti ada adaptasi, karena kalau kita mau kemana-mana juga pasti harus adaptasi. Di sini cara untuk adaptasinya itu paling kayak untuk menyesuaikan komunikasi dengan orang baru, terus cara mereka berinteraksi itu bagaimana gitu. Ya paling itu aja sih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk suka dan dukanya tinggal di Sorong Papua Barat sendiri, yang pertama sukanya yaitu masyarakat yang ada di Sorong sendiri, mereka sangat mengerti apa artinya toleransi, mereka sangat ramah tamah, mereka sangat sopan, dan gini, jika kalian berperilaku baik terhadap mereka, maka mereka pun akan jauh berperilaku baik terhadap kalian. Jadi intinya, jika kami berada di sini, kami harus berperilaku baik terhadap masyarakat yang ada di sini. Kemudian untuk dukanya sendiri, mungkin belum adanya brand-brand yang ada seperti di kota-kota besar di Indonesia, seperti mungkin McD, Ricis, dan lain sebagainya. Untuk daya tarik yang ada di Sorong Papua Barat sendiri, yaitu yang pertama ada tempat wisata yang ada di Sorong. Tempat wisata yang ada di Sorong di sini kebanyakan pantai, sehingga membuat kami jika waktu libur datang, kami kebingungan gitu mengunjungi pantai mana yang harus kami kunjungi pertama kali.
Kemudian juga di sini ada beberapa pegunungan yang bisa ditanjak buat kami yang suka nanjak. Kemudian daya tarik selanjutnya yaitu kekayaan laut yang melimpah, di mana kami tidak kesulitan untuk menikmati hasil lautan yang sudah disediakan. Terima kasih. Adalah kebiasaan masyarakat Papua dalam berbicara. Kebanyakan masyarakat Papua berbicara dengan nada suara yang agak tinggi atau dengan volume yang besar dan bahasanya agak kasar. Misalnya, kom kemana? Kadang terjadi kesalahpahaman, dikiranya orang tersebut sedang marah atau mengajak untuk bertengkar. Padahal itu memang ciri khas atau keunikan mereka dalam berbicara. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan pertama, dari daerah Anda berasal, apa kultur yang menjadi ciri khas tersebut? Kalau di Papua ini, karena sistem pemerintahannya masih dipegang oleh kepala suku dan lain-lain, di sini setiap kebijakan dan pemerintahan yang berbasis adat masih dipegang oleh kepala suku. Contohnya dalam sistem pengambilan keputusan dan sistem pemilihan. Yang sistem pemilihan itu seperti jika ada suatu agenda politik atau suatu pemilihan misalnya, suara kepala suku itu cukup berperan, karena jika kepala suku memilih A, maka anggota dari atau rakyatnya itu mengikuti arahan dari kepala suku. Dan juga kepala suku juga memegang otoritas pemerintahan. Contohnya dalam sistem perang, itu kepala suku tuh bisa menyatakan perang dan damai gitu. Yang kedua, dalam hal pernikahan atau melamar, apakah daerah tempat Anda berasal ini ada perbedaan yang ciri khas, seperti contohnya di Padang, yang dimana perempuan melamar laki-laki. Kalau di sini di Papua ya berbeda dengan di suku Padang, tapi masih dalam hal ini masih yang normal lah. Bukan normal sih, intinya kayak masih yang kebanyakan Indonesia ya lah, yang dimana laki-laki yang melamar perempuan, dan dalam pelamaran tersebut itu di sini dibilangnya ada pemberian mas kawin kepada pihak perempuan. Contohnya di Papua, di sekitaran Jayapura ini, mas kawinnya itu berupa piring-piringan, manik-manik, dan ada namanya motor Johnson yang digunakan sebagai speed. Karena ciri khas di sini itu karena di sini di daerah laut, jadi ya motor itu digunakan dalam hal keseharian untuk bepergian ataupun dalam aktivitas dalam hidupnya. Oke, sekian dari saya. Jika pertanyaannya itu jawaban yang saya sampaikan dari pertanyaan tersebut, jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perbedaan yang saya rasakan ketika tinggal di Papua dan di tempat tinggal saya yang sekarang, yaitu lingkungannya dan suhu cuacanya sih. Kalau misalnya di Papua ya orang-orang di sana welcome aja sama pendatang, sedangkan di sini ya masih adalah sedikit atau beberapa orang yang melakukan rasisme. Dan juga kalau cuacanya di sana sih panasnya ya mungkin lebih dari 2 kali lipatnya di sini.
Hal yang saya rindukan dari Papua atau tanah kelahiran saya yaitu paling keluarga saya, ayah nenek saya, saudara-saudara saya yang lain. Paling yang saya rindukan mereka dan beberapa teman-teman saya waktu saya masih sekolah di sana, masih kecil. Baik, karena saya sendiri berasal dari suku Biak, di suku kami terdapat filosofi atau istilah yang terkenal yang kita sebut Ngowor Baindo Nanggumar, atau artinya adalah tanpa upacara atau pesta adat maka kami akan mati. Makanya di suku kami tradisi-tradisi adat itu masih kuat sampai sekarang dan masih diaplikasikan setiap hari atau dalam aktivitas. Misalkan yang paling terkenal adalah tradisi Wor. Wor ini sebuah tradisi yang cukup besar dan banyak sebenarnya filosofi-filosofinya. Misalkan ini juga bisa bicara soal relasi kita akan bersama Tuhan, dan juga banyak sebenarnya konsep kehidupan Biak itu bisa digambarkan dalam Wor. Wor sendiri banyak jenisnya. Ada Wor yang memang secara khusus digunakan untuk memberkati ibu hamil, misalnya Fasfes Manuampur. Itu adalah spesifikasi Wor yang memang digunakan untuk dilaksanakan untuk memberkati ibu hamil. Ada juga Wor yang digunakan untuk memberkati anak kecil yang baru lahir, atau ada juga yang memang tradisi Wor ketika anak perempuan baru pertama kali menindik telinganya. Ada juga Wor yang digunakan untuk sebagai sambutan bagi orang yang baru pertama kali hadir atau datang di suku kami. Wor itu bisa dilaksanakan di internal sesama orang suku Biak ataupun dari orang suku Biak kepada orang dari luar suku Biak yang mungkin baru pertama kali ke suku Biak. Selain itu, selain Wor ada juga kita punya banyak tradisi lainnya. Salah satunya Munara Wampasi. Munara Wampasi ini sebenarnya terdiri dari dua suku kata. Munara artinya pesta adat, Wampasi itu adalah artinya air surut di laut. Jadi sama seperti nama dan artinya, Munara Wampasi ini biasanya dilakukan di Biak sekitar bulan April sampai Agustus. Jadi masa-masa dimana kalau di Papua kita bilangnya meti kering atau airnya surut sekali. Di situ akan dilaksanakan panen ikan besar-besaran. Nah, sampai sekarang suku Biak masih aktif melakukan Munara Wampasi dan juga sudah masuk dalam tradisi Munara Wampasi ini sudah masuk dalam kegiatan rutin dari Pemda setempat sebagai bentuk untuk menjalankan tradisi lokal. Di Munara Wampasi banyak sekali rangkaian pesta adat atau pesta adat yang dijalankan, karena Munara Wampasi kan cukup panjang dari April sampai ke Agustus. Salah satu acara yang cukup saya suka atau tradisi yang cukup saya suka di rangkaian Munara Wampasi adalah yang namanya Apen Barian. Apen Barian itu adalah tradisi di mana kita jalan di atas bara api. Ya, jadi kayak di Papua tuh ada yang namanya barapen. Barapen itu seperti kita membakar batu. Itu orang-orang tertentu sebenarnya yang bisa melakukan. Terus nanti akan ada orang yang secara khusus mempunyai skill di bidang tersebut akan berjalan di atas batu yang dibakar itu atau bara api. Makanya kenapa dinamakan Apen Barian. Itu kira-kira beberapa tradisi-tradisi yang masih kita laksanakan. Selain itu ada juga sebenarnya kayak di tradisi pernikahan, peminangan atau pertunangan pun masih kita jalankan. Kalau di tradisi pertunangan atau peminangan biasanya masih ada tuh tradisi membayar air susu ibu atau membayar air susu mama. Terus ada juga tradisi pernikahan adat. Setelah itu lanjut ke tradisi bayar mas kawin kayak gitu. Biasa kalau bayar mas kawin itu cukup ramai kalau di suku kami, karena akan biasanya dari pihak laki-laki dan pihak keluarga laki-laki akan mengantarkan harta untuk membayar pihak perempuan. Itu dilakukan dengan tari-tarian dan bisa jalan kaki sampai berkilo-kilo hanya untuk bisa sampai ke rumah pasangan perempuannya kayak gitu. Kira-kira itu beberapa contoh tradisi yang ada di suku Biak. Masih banyak tradisi lainnya dan istilah-istilahnya juga, tapi saya rasa itu tradisi umum yang bisa saya bagikan. Terima kasih.
Iya, di Papua masih terdapat tradisi potong jari, itu sebuah tradisi dari suku Dani di lembah Baliem di area Wamena, yaitu di area pegunungan Papua. Nah, sebutan lain dari tradisi potong jari adalah Ikipalek, yaitu dari bahasa Dani tersendiri. Dan tradisi tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Tradisi potong jari sendiri merupakan bentuk dari rasa cinta ataupun rasa kehilangan. Jadi ketika kita mengalami kehilangan salah satu kerabat kita, biasanya ditandai dengan potong jari, tetapi itu khusus dilaksanakan untuk perempuan. Kalau di suku saya, di suku Biak, ditandai dengan potong rambut, yaitu ketika seorang istri dari suku saya, yaitu suku Biak, kehilangan suaminya dan menjadi janda, maka dia akan melalui suatu prosesi adat, yaitu dengan menggunting rambutnya. Baik, terima kasih. Sekian video yang dapat dipersembahkan oleh kelompok Lebensraum. Bila mana kalian ingin berpendapat, kalian dapat menuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan dirasa mungkin masih banyak kekurangan daripada video yang telah ditayangkan tadi, kami mohon maaf karena bila mana ada kurang itu datangnya dari kelompok kami, yaitu kelompok Lebensraum, dan bila mana ada lebih itu datangnya daripada Tuhan. Sekian dan terima kasih. See you on my next video. No, on our next video. Terima kasih sudah menonton.